Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faisal Miftahul Ridho dengan NIM 1401420283 dengan nama dosen yaitu Dr. Sri Sulistiorini MPD. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip didaktik metodik dan prosedur dasar PKR yang meliputi membuka dan menutup pembelajaran, belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri bagi siswa, dan juga pengelolaan kelas PKR yang baik dan optimal. Langsung saja disimak videonya teman-teman. Sebelum kita masuk lebih dalam kepada materi, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih prinsip didaktik metodik dan prosedur dasar PKR. Nah, secara populer, didaktik berasal dari bahasa Latin didasco atau didasain, yang artinya saya mengajar. Diartikan sebagai ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Sedangkan metodik berasal dari bahasa Latin yang artinya metodos atau jalan ke, sehingga diartikan secara populer sebagai cara atau strategi guru dalam mengajar. Cara atau strategi mengajar pada dasarnya berkenaan dengan penataan urutan kegiatan pembelajaran yang secara operasional dapat diperinci menjadi bagaimana mengawali pelajaran, mengisi kegiatan inti pembelajaran, dan mengakhiri pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip didaktik metodik dan prosedur dasar PKR dalam kegiatan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep-konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan dalam PKR sehingga membentuk suatu sistem. Yang kedua, keterampilan prosedural pendidikan, khususnya berkenaan dengan membuka dan menutup pembelajaran, mendorong belajar aktif dan belajar mandiri, serta pengelolaan kelas PKR secara baik dan juga optimal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana mengawali pelajaran. Ada 3 langkah utama, yaitu menarik perhatian siswa, memberi acuan belajar siswa, dan yang terakhir, membuat kaitan materi. Yang pertama, menarik perhatian siswa dengan cara memperlihatkan benda, alat, dan gambar yang berhubungan dengan materi pelajaran. Memberikan aba-aba perhatian dan ucapan salam pembuka. Yang terakhir yaitu membunyikan sesuatu, misalnya peluit. Yang kedua, memberi acuan belajar siswa. Acuan belajar dapat diberikan antara lain dengan cara berikut. Yang pertama, tujuan dan batas-batas tugas, langkah-langkah yang akan ditempuh, masalah pokok sebagai pusat perhatian, dan pertanyaan pemicu belajar. Yang ketiga, yaitu membuat kaitan materi. Pada pembukaan pelajaran sebagai guru, Anda harus membangun kaitan antar materi melalui cara-cara berikut. Yang pertama, penyampaian pertanyaan apersepsi, yakni pertanyaan mengenai bahan lama yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, perangkuman materi pelajaran yang lalu dengan maksud untuk memetakan apa-apa yang telah dipelajari siswa. Mengawali pelajaran sudah, berarti selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengakhiri pelajaran. Dalam rangka menutup pelajaran, ada 3 kegiatan pokok yang seyogyanya kita lakukan sebagai seorang guru. Yang pertama, yaitu meninjau kembali pengetahuan siswa. Yang kedua, mengadakan evaluasi penugasan siswa. Yang ketiga, memberikan tindak lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mendorong siswa belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. Yang pertama yaitu dengan membimbing diskusi kelompok kecil dengan cara 1. Memusatkan perhatian siswa dengan cara merumuskan tujuan masalah dan langkah yang akan ditempuh. Yang kedua yaitu memperjelas masalah yang menjadi pusat perhatian diskusi. Yang ketiga yaitu menganalisis pendapat siswa. Yang keempat, meningkatkan kesempatan siswa untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang kelima yaitu meratakan kesempatan berbicara dengan cara mencegah adanya monopoli pembicaraan dan meminta siswa untuk mengomentari siswa lain. Yang keenam, memacu proses berpikir dengan cara mengajukan pertanyaan pelacakan. Yang terakhir yaitu menutup diskusi dengan cara pelaporan kelompok dan juga membuat laporan bagi siswa. Nah, cara yang kedua yaitu mengajar kelompok kecil dan perorangan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, guru sebagai penata kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, guru sebagai sumber informasi bagi siswa. Yang ketiga, guru sebagai pendorong belajar siswa. Yang keempat, guru sebagai penyedia materi dan pembuka kesempatan belajar siswa. Yang kelima, guru sebagai pendiagnosis kebutuhan belajar siswa. Yang keenam, guru sebagai pemberi kemudahan belajar sesuai kebutuhan siswa. Yang terakhir yaitu guru sebagai mitra kerja dalam kegiatan belajar. Cara yang ketiga yaitu dengan mengadakan variasi.
variasi ada dua, yaitu variasi gaya mengajar dan juga variasi media dan sumber. Yang pertama, variasi gaya mengajar, yaitu sebagai berikut. Mengolah suasana dan bicara termasuk di dalamnya kecepatan, kejernihan, tekanan, besar kecilnya atau volume saat menjelaskan pelajaran. Yang selanjutnya yaitu memberi perhatian pada siswa, membuat kesenyapan pada saat berbicara, melakukan kontak pandang terhadap siswa, mengolah gerak dan mimik yang terlukis pada gerak fisik guru dan tampilan wajah. Yang terakhir yaitu melakukan alih posisi berdiri dalam hal menguasai kelas. Yang kedua yaitu variasi media dan sumber. Media adalah alat dan bahan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan yang dapat berubah ide, informasi, dari pendapat kepada siswa. Keterampilan guru memanfaatkan aneka ragam media dan sumber secara tepat, guna dan layak akan dapat membangun iklim atau suasana belajar mengajar yang menarik, menantang, menyenangkan, dan mengasyikkan. Untuk itu, guru seyogyanya terampil dalam memilih media dan juga sumber pembelajaran. Yang terakhir yaitu kita akan membahas bagaimana mengelola kelas PKR dengan baik. Yang pertama yaitu dengan menciptakan dan memelihara situasi kelas yang optimal. Situasi kelas yang optimal ditandai oleh tingginya persentase waktu yang digunakan untuk mendorong siswa melakukan tugas-tugas dan tingginya persentase yang digunakan oleh siswa untuk melibatkan diri dalam interaksi kelas. Yang kedua yaitu dengan mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Apabila ada siswa yang berperilaku menyimpang, janganlah dibiarkan. Kita sebagai guru harus bisa untuk mengendalikan siswa tersebut. Mengubah perilaku menyimpang dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengajarkan dan memberi contoh perilaku yang baik kepada siswa. Yang kedua, menguatkan perilaku yang baik dengan pujian yang wajar. Yang ketiga yaitu memberi hukuman yang benar dan wajar terhadap perilaku siswa yang menyimpang. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.